Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal belajar gimana cara buat website untuk IP lookup ya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu apa itu IP lookup itu untuk ngecek lokasi dari IP address ya. Nah, tapi kalian jangan terlalu terlalu apa ya, terlalu yakin kalau misalnya itu memang lokasi asli, bukan. Jadi IP lookup itu yang di track itu sebenarnya ISP ya, Internet Service Provider-nya. Oke, lanjut. Jadi yang kita perlukan itu adalah server lokal. Buat kalian yang udah punya server yang online atau hostingan gitu ya, kalian bisa pakai itu aja. Kalau saya di sini pakai SAM ya, XAM. Saya jalanin dulu web servernya, SAM. Nih, saya jalanin dulu control panelnya. Oke, saya jalanin APC-nya, start. Sebenarnya nggak perlu ini juga bisa ya sebenarnya. Cuma biar kalian kebiasaan aja pakai ini. Nah, kita buka path ininya, ht.nya. Untuk pertama kita buat dulu dua file ya. Pertama index.html, ya nggak apa-apa, HTML mau PHP juga sama aja. Terus javascript.js. Tapi nanti aja nih javascript.js nya dipakai. Kita ngoding di index.html dulu. Nah, untuk untuk API-nya udah ada nih. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Ini untuk ngecek-ngecek IP-nya. Terus kita butuh juga yang namanya jQuery ya. jQuery CDN. Kita cari aja CDN. Kayak gini. Nah, ini kita klik. Oke, kalau udah kita cari yang uncompressed ya. Yang ini. Nah, ini kita copy. Kita taruh di script HTML kita. Pertama. Aduh, mana sih ini? .zip HTML. Terus HTML. Kita taruh di body. Biasanya kalau kayak gini ditaruh tuh paling bawah ya, kayak gini. Nah, scriptnya paling bawah. Terus kalau udah di sini kita tinggal ngoding aja. Untuk desain saya mau pakai Bootstrap ya. Bootstrap berapa sih Bootstrap? Oh ya, Bootstrap 5 ya. Kita pakai Bootstrap 5. Nih. Nah, ini disuruh pasang ya. Ini bundle. Oke, CSS-nya dulu kita pasang. CSS-nya kita pasang. Kalau CSS itu ditaruhnya di head ya. Terus JS-nya ini kita copy aja. Oke. Apa nih? Oke. Taruh di sini aja, kayak gini. Ini juga perlu nggak ya? Bootstrap 5.2 di Bootstrap min.js. Oh, ini nggak perlu di bawah nih. Oke. Udah aman. Ini udah lengkap semua ya. Kasih rata dulu biar rapi. Nah, kalau udah kita tinggal buat desainnya dulu. Saya mau kasih desainnya itu, ntar dulu kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini masih kayak gini ya, masih kosong. Saya mau bikin desainnya itu sederhana aja, pakai card ya. Div kelasnya aku mau tambahin apa namanya ya, kelasnya itu apa sih namanya, kelasnya itu aku tambahin kontainer ya, biar dia tuh nggak mepet ke samping-samping kalau misal dibuka dari PC. Terus di dalamnya ada div lagi, terus kelasnya itu card, aduh, card. Terus di sini ada kelas 1, kelasnya itu card header ya, header IP lookup.
kayak gini. Aduh, salah pencet mulu ya tadi. Di bawahnya lagi ada div, aduh salah ya. Ada div sini, kelasnya itu card body kayak gini. Nah, di sini saya mau kasih konten-konten buat masukin IP terus nampilin hasilnya ya. Di sini kita kasih input. Saya kasih dulu label, masukkan IP address misalnya. Kita tambahin lagi di sini input kayak gini. Kita kasih placeholder sama dengan 1 contoh, ini sebagai contoh aja. Cancel dulu, kita save, kita refresh ya. Nah, ini hasilnya kayak gini. Ini tampilan default ya, tampilan paling sederhana. Ini kita kasih BR aja di atas sini biar turun ke bawah sedikit. Oke. Ini kasih besar aja deh semua. IP lookup. Oke. Terus di sini kita coba dulu pakai jQuery-nya untuk request ya. Kita coba. Pertama masukin dulu di bawah sini itu button. Nah, button kasih on click. Nah, on click itu kita nanti masukin fungsi di sini kalau misalnya diklik. Tapi nanti dulu kita kasih desainnya dulu. Style class sama dengan btn primary aja. Saya pakai yang primary. Oke. Isinya saya mau tulis look up gini. Oke. Nih. Biar turun ke bawah saya kasih BR dulu sedikit. Nah, udah turun. Terus saya kasih ini kan kayak gini hasilnya. Ini masih kurang bagus, ini harusnya segini aja deh biar lebih bagus. Saya kasih style di sini. Style dengan max width. Nah, max width kasihnya 500 pixel, coba dulu. Oke, ini udah lumayan bagus ya. Terus di bagian sini di kelas lagi kasih float n kayak gini biar dia bakal pindah ke sini. Oke. Terus di input kita kasih kelasnya itu form control ya. Harusnya dia bakal full. Nah, kayak gini. Kalau udah kita tambahin lagi di ininya. Masukkan, aduh, udah bagus ya tadi. Tapi ini kasih besar semua biar lebih bagus. IP address. Oke. Masukkan IP address. Nah, ini udah bagus ya. Oke. Terus di bawah ini nanti bakal kasih resultnya. Kita copy aja cardnya. Di bawah sini ini resultnya. Nah, di bawah sini nanti ada result. Kita kasih BR di sini. Oke. Nah, di bawah sini tuh result ya. Nanti bakal nampilin di sini, di bawah sini. Result hasilnya ya. Oke, kita coba dulu. Kita coba buat fungsi JavaScript-nya. Script paling bawah dah biar lebih aman. Nah, di bawah sini script. Nah, di sini untuk input kita kasih ID, ID-nya sama dengan IP input. Untuk aduh salah ya, harusnya di atas, ID-nya di atas ini di input sih. Nah, kita lihat lagi. Ini hapus aja dulu kalau buat result doang. Ini hapus dari label. Label nggak usah.
sampai di sini. Oke, balik ke bawah. Kita buat fungsi IP lookup ya. Nah, kita buat fungsinya dulu. IP address. Jangan deh, jangan pakai kayak gini. Kita buat aja kayak gini. Terus kita ambil value yang ada di ID input, IP input ya, IP input. Kita ambil dulu, kita jadiin variabel var const saja, const IP address sama dengan dokumen dot get element by ID. Kita masukin IP apa tadi namanya, IP input ya. Oke. IP input gini. Nah, ini kita udah bisa dapetin belum, kita tambahin lagi di sini titik value. Nah, jadi kita mendapatkan value dari sini. Kita ambil isi yang kita tulis di sini kayak gitu. Nah, kalau udah di sini kita coba refresh lagi. Oke, harus pakai Ctrl Shift I ya. Pakai ini konsol ya, buat jaga-jaga, buat ngetes-ngetesnya. Terus di sini kita coba console log IP address. Aduh, salah. Address. Kayak gini. Kita coba refresh, terus kita coba masukin di sini 1.1.1 lookup. Belum ya. Di atas sini di tombol lookup ini kita tambahin di bagian on click, kita tambahin IP lookup kayak gini. Nah, kita refresh lagi. Coba 1.1.1 kita lookup. Harusnya muncul 1.1.1 ya di sini. Nih. Lanjut, kita udah dapat value dari sini, dari input. Sekarang kita tinggal bikin get request dari sini, Nah, caranya kita harus pakai jQuery. Caranya itu kayak gini, get. Nah, baru masukin URL-nya kayak gini. Ini contoh aja. Terus kita kasih kayak gini, koma. Ini buat parameternya nanti di sini kita isi-isi. Tapi karena kita nggak perlu parameter, jadi nggak usah. Terus di sini kasih enter dulu ya, enter, koma, JSON-nya kayak gini. Terus di sini kita kasih function dalam kurung result, koma, status ya. Nah, ini udah aman, ini kita udah bisa get request. Terus ininya kita ganti aja jadi yang kayak gini, ketik atas ini yang ada di bawahnya exe kalau di keyboard ya. Kalau udah ini kita ganti jadi kayak gini, kita tambahin IP address kayak gini. Nah, kalau udah di sini tambahin console log result. Kita coba buat nampilin resultnya. Oke, harusnya dia udah bisa buat dapatin ini alamatnya. Oke, ini udah dapat ya. Tuh. Ini tinggal kita tampilkan ke result aja. Caranya di bagian sini, di bagian function ini kita tambahin lagi di sini dokumen get element by ID ya, dokumen get element by ID. Kita buat dulu di sini variabelnya const
misalnya output. Nah, output kita tambahin di sini output ID. Contoh aja di sini di bagian result tambahin label ID sama dengan output ID kayak gini ya. Nih. Oke, ini udah selesai. Kalau udah, kita kasih di bagian bawah output dot inner HTML sama dengan, nah ini tinggal kita masukkan resultnya. Nah ini harusnya udah bisa ya. Kita coba lagi, refresh. Oke, kita look up. Oh ini objek, karena kita pakai JSON di sini. Nah ini kalau kita hapus ini harusnya bisa, tapi masih belum rapi ya. Di sini kita rapiin. Coba refresh lagi, kita look up, masih objek-objek ya. Oke, kita coba kembali lagi nih. Masih objek-objek. Jadi memang harus ini harusnya ya. JSON Stringify kalau nggak salah. Kayak gini ya. Harusnya kayak gini bisa. Lupa juga ya kayak gimana. Harusnya ini udah bisa ya. Nah ini udah bisa dapatin resultnya ya, panjang banget tapi nggak beraturan ya. Ini kita kembaliin aja. Oke, terus kita konsol aja result. Ini buat kita contohnya kata-katanya. Nah ini tinggal kita pakai yang ini. Nah kayak gini, misalnya aku mau nampilin apa ya, mau nampilin city-nya doang ya, kotanya city, misalnya city 2 tanda gini result titik city kayak gini, langsung aja result titik city. Harusnya kita udah bisa dapat city-nya ya, 1.1.1. Kita look up. Nah jadi udah dapat city di sini. Terus kita tambahin lagi, misalnya saya mau tambahin, oh ini kita ganti aja ya si label jadi text area biar lebih gampang ya. Text area, refresh. Look up. Oke, masih Sydney. Kita kasih apa namanya, widthnya 100%. Oh, stylenya aja deh, class sama dengan form control kayak gini. Oke, udah bagus. Harusnya nampilin kota saya ya, kalau misalnya nggak dimasukin IP. Oke, udah berhasil. Sekarang tinggal kasih lagi n itu untuk enter ke bawah ya, /n ini. Kita tambahin, misalnya saya mau nambahin country code-nya, country name-nya misalnya. Saya nambahin country name titik 2 kayak gini ya. Dolar sama kurawal, kita masukin di sini result titik country name. Ini otomatis kita dapat country name juga. Langsung aja. Nah, ini IP saya, dari IP saya kalau misalnya kita kosongin. Coba kita isi kayak gini. Kayak Australia kayak gini ya. Jadi ini tinggal terus-terus aja misalnya sampai selesai. Saya tambahin lagi di sini. Saya nambahin mana ya?
region misalnya, region 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 region. Oke, terus lagi kita coba lagi di sini lookup, harusnya ada region ya. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin tutorial kali ini sampai di sini aja. Kalau misalnya kalian mau kembangin, mungkin ini saya masukin di dalam GitHub ya. Link saya taruh di deskripsi. Oh ya, ini masih belum. Supaya lebih rapi lagi, kalian tinggal kasih kayak gini. Kalian kasih src sama dengan javascript.js. Script.js. Aduh, script.js. .js ya, kayak gini ya. Ini udah aman. Nah, ini kita copy aja fungsinya. Nah, kita copy, kita rapiin, kita masukin ke javascript.js. Nah, ini udah rapi script kita kayak gini, udah rapi. Tinggal kita refresh aja. Coba kita cobain. Oke. Terus 888 misalnya. Oke, ini udah bisa ya. Mungkin tutorial kali ini sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.